Selamat datang di The Counter Press yang bakal membahas isu sepak bola terkini lewat opini dan counter opini. Pada episode kali ini kami akan membahas Surabaya Kota Pahlawan. Apakah dari Piala Dunia U17 yang bakal mentas di kota ini bakal lahir pahlawan-pahlawan sepak bola yang baru? Sebelum Piala Dunia U17 mulai, kayak apa sih persiapan Garuda Muda sejauh ini? Tergabung di grup A, gimana kan se-Indonesia lolos dari grup ini? Selamat datang di The Counter Press episode ke-20 bersama gue Mutia Wirasastro ditemani dengan teman-teman saya Firzi Idris, Aldi Bawazi. Hai. Pegangannya kemana nih, Mut? Biasanya ada. Gitar juga nggak ada ya? Harus ini dulu nih dipinjam sama teman gue. Ya? Di episode ke-20 ini kita akan membahas keseruan Piala Dunia U17. Bentar lagi nih ya kita akan antisipasi akan mulai 10 November 2023 pas di Hari Pahlawan. Sebelum membahas persaingannya seperti apa, gimana performa nanti timnas Indonesia, kita akan bahas dulu sejarah-sejarahnya. Salah satunya sejarah Piala Dunia U17 itu sendiri gitu ya. Dari siapa dulu yang mau mulai? Saya dulu yang muda. Wah, mantap. Gue muda ya? Gimana dimulainya Piala Dunia U17? Sebenarnya Asia, lebih tepatnya lagi Southeast Asia punya peran besar terhadap turnamen ini. Gimana dulu di tahun 1977-an gitu udah Singapura udah punya namanya Lion City Cup. Yang emang turnamen untuk U16. Dilirik sama Sepp Blatter. Terus yaudah kita bikin aja sendiri. Bikin di China pertama tahun 85 ya. Nah jadi awalnya dilirik gara-gara Southeast Asia dari Singapura, turnamen pertamanya di China. Artinya emang ini dari Asia banget nih gitu. Walaupun pada perjalanannya juara terbanyaknya Nigeria justru ya. Nigeria 5 gelar. Iya 5 gelar. Dan sekarang yang menjadi juara bertahan Brazil. Brazil tahun 2019. Yes, jadi ya kalaupun secara sejarah Asia khususnya ASEAN punya peran penting dan gue ngerasa bangga juga nih gue jadi orang ASEAN yang ternyata berangkat dari ASEAN loh si World Cup ini dan sekarang tentu pembahasannya adalah banyak bintang-bintang lahir karena sukses di turnamen ini. Jadi ya buat gue secara sejarah gue sih menilainya seperti itu. Untuk bintang-bintangnya ya kita nggak bisa underestimate betapa banyak nama-nama besar di dunia sepak bola tuh datang dari Piala Dunia U17 ini ya. Kemarin gue dikasih daftar sama FIFA. Jadi mulai pemain-pemain kayak Alisson, kayak Xavi, kayak Iniesta, Buffon, Totti, Fabregas, Toni Kroos, Victor Osimhen sekarang itu mereka semua jebolan Piala Dunia Under-17. Jadi memang ini turnamen historinya adalah memang menelurkan pemain-pemain muda yang akan go on to the very top level dari sepak bola dunia, Mutia. Jadi gue sangat excited nanti kita lihat bintang-bintang mana aja yang akan tampil di Indonesia nanti. Ada perubahan juga kan dari U16 sebelumnya jadi U17. Itu faktor-faktornya apakah memang dari karena youth development-nya FIFA atau ada lagi faktor lainnya? Age gap gitu ya. Age gap-nya ya. Dari 16 jadi 17, dari 20 jadi 21. Gitu aja sih. U23 sih? Iya U23 kan jadinya main di Olympics ya. Cuman yang menarik memang kalau kemarin gue juga bicara dengan Jaime Yarza Gonzalez ya, dia turnamen directornya FIFA. Dia mengutarakan memang turnamen tahun ini tuh unik. Unik itu dalam artian bahwa kita, walaupun tadi Aldi udah bilang bahwa dalam perkembangannya Piala Dunia U17 dimulai dari Asia, tapi ini akan menjadi kali pertama Asia Tenggara ya menjadi tuan rumah. Kita akan menjadi host. Terus kemudian ini adalah turnamen U17 pertama dalam 4 tahun terakhir karena pandemi kan kemarin Peru dibatalkan. Jadi 4 tahun gapnya jauh dari turnamen yang biasanya 2 tahun. Tapi ke depannya juga Piala Dunia U17 ini akan diadakan setiap tahun ya. Setiap tahun yang tadinya 2 tahun sekali. Lagi ya? Enggak, karena FIFA bilang memang kalau kita 2 tahun artinya ada satu generasi yang hilang dari perkembangan itu. Jadi mereka memainkan turnamen ini untuk karena mereka dia bilang ke gue 16 tahun, 17 tahun itu adalah fase penting dalam perkembangan seorang pemain remaja karena pada tahun-tahun itu kemungkinan dia terbuka ke banyak hal lain mungkin di luar sepak bola atau di olahraga lain selain sepak bola. Jadi dengan menggait turnamen ini setiap tahun ya itu akan membuat pathway untuk pemain-pemain ini mempunyai lebih banyak kesempatan bermain sepak bola. Dan jangan lupa juga ada tim Asia yang pernah juara. Arab Saudi pada tahun 1989. Jadi ya itu pun di Scotland, tuan rumah Scotland. Dia berhasil final menang lawan tim tuan rumah Scotland. Jadi
gue menunggu peran atau kiprah tim-tim Asia sih di sini. Oke. Nah, sekarang kalau kita bahas Indonesia sebagai lokasi nih, pride-nya tersendiri kan Indonesia sebagai lokasi pertama di Asia Tenggara paling tidak ya. Nah, Indonesia sendiri memilih base camp-nya nih timnas di Surabaya ya. Ada alasan tersendiri nggak sih Zi? Strategis, fasilitas dan sebagainya? Iya, kalau emang dari Pak Erik juga udah bilang ya bahwa FIFA ini memang ingin menyebar audience ya. Jadi penyebaran tiketnya ada target dari FIFA bahwa pertandingan mungkin sekitar 16.000, 18.000 setiap pertandingannya itu draw the crowds. Jadi Jakarta itu udah punya juga udah punya tim-tim besar juga. Kayaknya ada Prancis, Inggris, Brazil juga di sana. Jadi menyebar Solo juga udah punya Spanyol kayaknya main di sana. Nah Surabaya kita tahu juga kota yang gila sepak bola dan lain-lain. Mereka akan menghost Indonesia seluruh pertandingan fase grup Indonesia dan ya gue pribadi juga ada beli tiket dan nggak sabar untuk menonton langsung di sana karena pasti gila banget atmosfer di Gelora Bung Tomo. Nah spesifik ke Bung Tomonya karena kan sebenarnya kalau kita katakan let's say Jawa Timur ada Sidoarjo juga gitu. Ada alasan tersendirikah kenapa Gelora Bung Tomo? Ya mungkin karena fasilitas dari transportasi juga, dia punya bandara internasional juga. Terus ya paling buat gue dari cara mereka untuk crowd management mereka Surabaya kan ya udah berkali-kali kita lihat bahwa mereka cukup sukses dan cukup berhasil juga. Jadi ya gue nggak kaget dan nggak aneh kenapa nanti pun opening bakal di GBT juga kan. Sepp Blatter, Presiden FIFA Infantino bakal datang juga kemungkinan gitu kata Pak Erik nanti di pas opening tanggal 10 November tepat pada hari pahlawan di Indonesia. Jadi ya buat gue nggak begitu kaget kenapa pada akhirnya GBT yang dipilih untuk menjadi tuan rumah karena seperti yang Vici bilang tadi jangan semua di Jakarta dong. Benar. Ya kan Bandung juga ada, Surakarta juga ada. Artinya bahwa ya ini buat gue udah sangat bagus dan kalau ditanya apakah Indonesia siap atau enggak, gue sih sangat yakin Indonesia sangat siap. Fasilitasnya. Gue bisa skeptis. Kalau tahun ini gue yakin siap banget. Iya, apalagi infrastruktur ini kan juga sebenarnya yang udah disiapin dari tahun-tahun dari beberapa ke belakang untuk Piala Dunia U20 dan ya gue juga ada teman yang terlibat dari persiapan stadionnya dan dia bilang emang persiapan kita udah maksimal sejak Piala Dunia U20 kemarin. Sebenarnya kita udah siap secara infrastruktur dan lain-lain. Merapikan, mempercantik dan lain-lain. Tapi kita lihat beberapa tim juga udah mulai datang sebenarnya kan kayak kemarin Amerika Serikat juga udah datang, udah mulai mencoba lapangan latihan dan menurut saya ya kita akan jadi tugas saya. Lagi ada ini dulu. Ini representatif langsung Pak. Oh iya betul. Menurut saya jadi kita akan menjadi ini deh tuan rumah yang baik kalau gue. Oke. Pengalaman lo sendiri sih disingkat aja saat mungkin liputan seperti apa sih animonya di sana tuh untuk dari supporter atau animo masyarakat in general ya untuk menonton pertandingan sepak bola di lokasi. Kalau gitu. nonton Piala Dunia langsung sih emang kita akan dihadapkan dengan ini ya suatu atmosfer yang luar biasa dari awal biasanya. Kita tahu udah dibangun nih trofi tour kan udah dilakukan di beberapa kota ya di Bandung, Surabaya juga Jakarta tentu saja. Itu aja animo penontonnya udah luar biasa banget dan setiap kali gue liputan ke turnamen besar itu ya salah satu hal yang paling gue senangi adalah bertemu orang dari berbagai negara. Jadi harapannya tentu aja kita nanti akan ketemu fans timnas Inggris atau mungkin orang-orang dari kedutaan lah at least yang akan meramaikan pertandingan-pertandingan nanti dengan colorful mereka, dengan dukungan mereka yang luar biasa dan melihat bagaimana mereka mingle dengan orang-orang lokal dan membuat atmosfer kebersamaan itu the togetherness bahwa sepak bola menyatukan kita semua itu sih yang pengen gue lihat nanti. Oke. Gelora Bung Tomo sendiri juga bagian dari Surabaya Sports Center. Nah, namanya tentu dipilih dari nama pahlawan pertempuran Surabaya Bung Tomo. Nah, kapasitasnya adalah 40.000 penonton dan utamanya akan memainkan laga-laga grup A plus satu laga grup B yaitu Kanada versus Mali. Nah, untuk yang mau menonton pertandingan Piala Dunia U17 terutama di Gelora Bung Tomo, caranya beli tiket adalah dengan akses fifa.com/tickets, kemudian pilih FIFA U17 World Cup Indonesia 2023, kemudian klik buy now. Di situ ada pilihan pertandingan, stage dan juga kota. Ada one day ticket pass untuk 2 pertandingan sekaligus yang jam 16 dan juga 19 buat pengunjung reguler serta family package buat yang mau nonton bersama keluarga. Untuk match day pertama atau pembukaan harga yang reguler adalah 250 sampai 500 ribu per orang serta harga yang family package adalah 200 hingga 400 ribu per orang. Untuk match day berikutnya harga reguler adalah 100 hingga 250 ribu per orang serta harga family package yang adalah 80 ribu sampai 200 ribu per orang. Nah, udah pada nonton belum?
Udah pada beli tiket? Belum. Nonton Belum. belum? Beli tiket. Kalau gue udah nanti bilang bohong. Di second half nanti kita akan membahas seperti apa persiapan timnas Indonesia dalam fase grup Piala Dunia U17. Yang kemana-mana tetap di The Counter Press. You know where I go when we're dancing. Handshakes in the Hamptons and getting drunk in the mansions with you. Nah, kita semua udah diundang tuh sama Mbak Cuya untuk langsung beli tiket dan datang ke pertandingan Piala Dunia U17. Beli tiketnya di lokasi, semua lokasi atau gimana? Semuanya ikut ke Gue di web. kota-kota? Gue di web aja, jadi datang udah tinggal masuk. Surabaya. Kalau gue tinggal rencana masuk. Surabaya, tapi pingin juga lihat semifinal-final di Weh, mantap, mantap. Nah, Mbak Cuya sendiri adalah maskot Piala Dunia U17. Tahu nggak namanya? Pasti berasal banyak dari badak. mana? Badak. Baduk. Badak dong. Mbak Cuya ini singkatan dari badak bercula bercahaya. Wow. Oh, badak bercula bercahaya. Benar. Ya siapa tahu kan melambangkan nanti prestasinya timnas Indonesia ya kan di Piala Dunia U17 biar shining ya. Dan Mbak Cuya sendiri juga tadinya menjadi jadi maskot Piala Dunia U20 ya. Tapi akhirnya karena satu dan lain hal gagal, tapi sekarang akhirnya hadir lagi menemani untuk supporter-supporter yang mau nonton Piala Dunia U17. Dia pindah kelompok umur. Banyak kok pemain bola yang pindah kelompok umur. Bukan Mbak Cuya doang. Tenang Mbak Cuya. Karena umur ya, Gue support. udah move on ya. Yeah. Nah kalau tadi kita bahas maskot, nah sekarang dan juga stadionnya di first half. Kita sekarang akan membahas persiapannya timnas nih, timnas Indonesia. Dari awal dari persiapannya sendiri, udah kelihatan gak sih dari pembentukan squad dan sebagainya, udah meyakinkan gak sih? Iya pasti, karena ini kan kerangka dari timnya Mas Bima ya yang menang Piala AFF U16 ya Mut ya. Dan ditambah dengan 3 atau 4 pemain yang lolos dari seleksi di 12 kota dan ditambah dengan anak-anak diaspora yang ada di Jerman dan juga di luar. Gitu ya, kalau kita lihat sebenarnya pertandingan yang mereka jalani di Jerman ya 7 kali mereka tanding, walaupun atas nasihat Frank Bournemouth Nggak jadi timnas. konsultan ya nggak menghadapi timnas, tapi mereka menghadapi tim-tim regional. Sebenarnya mereka kekalahan mereka nggak besar, mereka kekalahannya paling banyak itu kebobolan 3 gol, tapi dalam beberapa kemenangan mereka juga bisa menang ya, lawan Osnabrück itu U19 itu mereka menang 2-1 dan kemudian lawan Paderborn Youth mereka menang juga 1-0. Jadi memang ini persiapan yang sudah maksimal ya, memang Pak Erik juga udah mengirim mereka ke Jerman untuk menimba ilmu, merasakan bertanding melawan tim-tim Eropa yang tentu physically lebih besar dari kita, apalagi nanti kita akan melawan Ekuador terutama ya, dan pemain yang negara yang punya karakter permainan keras juga dan cepat juga, dan ini merupakan ya persiapan yang sudah maksimal, dan apapun yang terjadi menurut saya ya kita udah melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan diri menghadapi turnamen. Sampai ada seleksi nasionalnya juga ya di beberapa kota di selain tentunya memanggil pemain-pemain yang udah berkiprah di klub. Ini ada satu ini nggak sih, apa tujuan gitu, apakah untuk meraih itu tadi gitu pemain-pemain atau talenta-talenta yang di grassroots dan sebagainya menurut lo, Di? Ya mungkin karena nggak ada turnamen yang umur segitu ya, jadi mau nggak mau lu belum jalan waktu itu. yes, scout talenting itu harus lu ke titik-titik tersebut gitu. Dan ya hubungan kita dengan yang para diaspora di luar negeri juga ternyata cukup bagus, bisa menarik beberapa nama-nama dari luar negeri. Cuman ya mungkin gue sedikit beda sama Firzi ya. Mungkin Firzi bilang bahwa ini persiapan udah maksimal ya. Kita nggak bisa terlalu maksimal gitu untuk mempersiapkan sesuatu. You never be fully prepared. Pasti ada kurangnya, pasti banyak kurangnya. Termasuk kemarin di Jerman 7 game 4 kali kalah, 2 kali seri, 2 kali menang, 1 kali seri. Artinya bahwa ya itu pun belum ketemu timnas gitu. Lu bandingin sama peserta-peserta lain yang latihannya udah pre-matchnya sudah sama timnas juga. Indonesia masih sama klub, dan itu belum apa ya namanya, belum digdaya banget itu, belum menunjukkan performa luar biasa banget. Cuman ya paling enggak kita kalau menghadapi Ekuador sama menghadapi satu lagi Maroko mungkin itu kita jangan terlalu overthinking sama itu ya. Kita paling nggak bisa fokus sama Panama aja di game terakhir, karena Panama game terakhir kan kayaknya game kedua ya. Itu dulu karena secara tim ya mungkin buat gue Panama tim terlemah di grup Indonesia.
bisa fokus di menghadapi Panama dulu aja deh. Kalau menghadapi Ekuador sama Maroko mungkin ya tadi udah jelas sama Firzi ya. Kita nanti bakal bahas juga soal Ekuador, begitupun juga Maroko. Dua tim ini buat gue masih terlalu kuat untuk Indonesia. Ya sebenarnya gini, karena memang pengalaman tanding itu tadi ya, balik bicara bahwa Ekuador adalah runners up dari CONMEBOL U17, itu mereka hanya kalah dari Brazil, sementara Maroko adalah finalis dari AFCON Piala Afrika U17 juga, mereka hanya kalah dari Senegal. Ya kita tim ini core-nya adalah mereka yang lolos yang menang di final Piala AFF U16 lawan Vietnam ketika itu. Betul mereka gagal lolos ke Piala Asia U17 tim yang sama, tapi ada banyak faktor juga yang bermain dan harapannya dengan dilengkapi pemain-pemain diaspora dan juga pemain-pemain yang hasil seleksi, tentu tim Mas Bima bisa berbuat lebih baik, at least bermain dengan passion, dengan bermain yang dengan permainan yang membanggakan juga ya, karena kita juga harus tahu ini adalah fase kategori usia umur, jadi yang penting di sini adalah development mereka, ini bukan akhir dari perjalanan mereka tapi ini adalah sepak bola awal. Dan ini juga yang disampaikan oleh Pascal Zuberbuehler ya, kemarin gue juga ngobrol sama dia adalah bagian dari technical study groupnya FIFA. Dia mengatakan bahwa iya, jangan mengasih tekanan berlebih kepada anak-anak remaja di usia seperti ini. Piala Dunia U17 itu adalah fun, start of their journey, bukan akhir journey. It should be fun ya, untuk sebagai partai pembuka gitu ya untuk umur mereka ya. Nah, ada pemain-pemain keturunan juga yang akan memperkuat Garuda Muda, Weber Jardim, Jidabin. Ada players to watch mungkin guys? Ya, Amar Berkic juga sayap kanan di Hoffenheim, Jardim back kanan di SSB Brazil, lalu dia ke Sao Paulo Under 17. Wow. Mungkin yang disesali adalah gagal bergabungnya yang Chow Yun Damanik ya, yang karena ibunya akhirnya memilih warga negaraan Swiss, tapi itu pasti itu dinamika yang terjadi, pasti Mas Bima juga udah memperkirakan akan ada seperti itu. So kita lihat siapapun yang akan bermain pasti harus kita dukung penuh ya, Mut ya. Jadi kita punya pemain yang main di Sao Paulo sama di Hoffenheim. Luar biasa, respect keren. Dan prediksinya langkah Garuda Muda nanti gimana di fase grup paling enggak? Gimana sebelum kita nanti bahas ketemunya siapa aja gitu ya. Tapi kalau secara general sendiri timnas Indonesia mengejutkan kalau bisa sampai lolos. Mengejutkan buat gue pribadi ya gitu. Gue pengen lolos, cuman buat gue Ekuador sama Maroko masih terlalu kuat buat Indonesia. Iya, kalau gue bilang pertandingan pertama yang penting. Kalau pertandingan pertama kalau mereka bisa they can show, mereka bisa bikin foundation yang bagus, mereka bisa bermain dengan hati, apapun hasilnya menurut gue kita pasti akan mendukung mereka hingga pertandingan kedua dan Ekuador ya pertama ya, apa sih? Ekuador, betul. Oke, kita akan bedah nanti di injury time di grup A, nanti akan ketemu siapa aja. Tetap bersama kami di The Counter Press. Bacu ya nih belum main udah capek aja, Piala Dunia U17 belum mulai udah capek aja. Dia capek dari kemarin-kemarin. Oh, nunggunya udah persiapan lama. lama. Jadi sekarang capek. Disupport Bacu ya. Aldi. Makanya beli tiket. Iya. Dan juga datang pastinya ya. Nah, di injury time kali ini seperti yang tadi gue udah sampaikan, kita akan membahas pertemuan timnas Indonesia dengan grup A ya. Fase grup A. Pertama adalah pertandingan pertama justru adalah ketemu langsung Ekuador ya. Di 10 November 2023. Nah, secara general, timnas Ekuador gimana guys? Timnas Ekuador ini rata-rata diisi sama pemain yang bermain di klubnya si Caicedo. Independiente. Jadi klub ini sudah membiasakan bermain seperti yang Firzi bilang tadi, keras, nggak pakai teknik yang luar biasa bagus, yang penting keras mengandalkan fisik. Dan di umur segini kan ya emang taktik itu kan belum kepake banget gitu ya. Yang biasa badan lebih gede, bisa menang lawan tim-tim yang pemainnya lebih kecil, walaupun yang pemain-pemain kecil ini bisa mengandalkan speed. Sesimpel itu. Nah, pemain-pemain dari Independiente ini emang ya udah langganan untuk timnas di Ekuador gitu. Jadi buat gua nggak aneh, walaupun ada juga pemain dari Barcelona SC yang dari kalau nggak salah backnya deh. Leno Bando. Secara tim ya buat gua Ekuador ini
udah mantep banget sih. Dan di apa nih di CONMEBOL juga mereka runner up nggak salah. Iya, Okay. U17. Iya 17, benar. iya. Oke. Runner up Brazil yang Brazil which is adalah juara terakhir Piala Dunia U17. Kan bagus dong. Bagus. Secara Jadi keikutsertaan kalau juga persaingan gimana sih? ini ya persaingan di grup ya. Oke, Jadi kalau kita persaingan ngomongin Indonesia sebagai tuan rumah hanya 2 kali dari 6 pagelaran Piala Dunia U17 terakhir di mana tuan rumah gagal lolos. Jadi kita tuh punya histori bagus lah sebagai tuan rumah untuk bisa lolos. Presidennya tinggi. Tapi ya kita juga harus lihat juga itu tadi Ekuador bahwa tim kuat. Mereka punya banyak pengalaman di level ini. 20 kali mereka bermain di level U17. Wow. Mereka adalah tim paling berpengalaman di grup ya dibandingkan dengan Maroko dan makin Panama. berat berarti. Tapi itu tadi the passion of the crowd, nanti kita lihat dukungan Bermain di Hari teman-teman, Pahlawan, bermain di Hari ya kan? Pahlawan, ada banyak Di depan angin yang mendukung mereka. Presiden FIFA. Presiden FIFA. Iya. Dan mungkin Pak Jokowi sendiri Oh iya. hampir Pak Erik. pasti datang, Pak Erik dan lain-lain pasti apapun bisa terjadi dan ini adalah ya suatu perkenalan kita terhadap Piala Dunia ya karena ini kan pertama kalinya kita akan tampil di level ini. Menurut saya akan jadi pertandingan yang fantastis. Optimis nggak tapi lawan Ekuador? Iya optimis sih harus ada optimis. Menang, bisa menang, pasti. bisa menang. Menang ya belum tentu. Iya. Optimis. Kalau penampilan anak-anak asuhnya Mas Bima bisa menunjukkan permainan yang impresif, yang memukau dan playing with their hearts, menurut jelas. saya apapun bisa terjadi. Tapi kalau menang lawan Ekuador, boleh tuh kita bahas nanti. Pecah. Mungkin lolos apa enggak. Kansnya ya. Kansnya makin besar. Oke, selanjutnya adalah Maroko. Maroko Ya. ini kan juga secara perkembangannya, perkembangan dan development para pemain sangat baik ya. Paling enggak di Piala Dunia 2022 pun juga sempat hampir menembus semifinal sebelum akhirnya dihantam oleh Prancis gitu ya. Nah, apakah terrefleksi juga dari tim-tim mudanya Ya, gitu? di Maroko itu ada akademi namanya Muhammad 6 apa gitu di Maroko. Jadi rata-rata pemain muda yang jago itu dimasukin ke akademi itu. Akademi bagus itu. Jadi dan itu juga punya cup juga apa namanya Muhammad 6 Cup gitu ngundang negara dari Portugal, dari Spanyol. Itu tuh kayak apa namanya diundang untuk turnamen di situ dan rata-rata jebolannya emang luar biasa bagus gitu dan pemain dari Maroko U17 ini juga rata-rata didominasi sama pemain yang bermain di situ. Walaupun banyak juga pemain-pemain yang di luar yang main di Eropa gitu. Jadi dan ada juga pemain dari Maroko ini yang main di Raja Casablanca. Buat yang nggak tahu gini, kalau dari Afrika tim terbesar buat mereka itu Raja Casablanca. Jadi either Raja Casablanca atau Eropa. Yes, di Mesir ada Ahli, ada Jamalek, yes. Cuman kalau lu bisa ada pilihan main di Casablanca. Juara Liga Champions Asia. Yes, benar banget. Wahid. Yes. Siapa tuh yang pelatih timnas Maroko? Iya. Ya kita lihat juga passion warga Maroko terhadap sepak bola. Gila banget. Kita bisa lihat di Piala Dunia kemarin 2022 luar biasa banget. Iya. Kebetulan gue juga ada om gue di sana dan dia menceritakan betapa gilanya supporter sepak bola di sana. Football culture mereka tuh luar biasa. Kalau misalnya timnas Maroko main, mau coba nonton di kafe-kafe gitu, udah nggak bisa. Jadi udah harus datang sejak 2 jam sebelum pertandingan dimulai untuk dapat tempat duduk. Kalau enggak di sana luar biasa banget animonya. Dan ketika Maroko kemarin bisa melaju sampai perempat Semi kalau nggak salah. Semifinal ya Piala Dunia U2022 luar biasa banget. Sambutannya di ibu kota di mereka ya di Rabat. Begitu juga di Marrakesh bagaimana mereka sampai ada konvoy, ada macam-macam dan ini ya kita akan melihat tim yang di Piala Dunia U17 tahun 2013 itu berhasil memenangi grup mereka. Nih kita juga harus hati-hati dan tim yang waktu itu mempunyai satu pemain yang namanya Sofyan Amrabat yang sekarang bermain bagi yang sekarang jadi nggak begitu United. jago mainnya. Jadi fair to say iya. Maroko unggulan di grup ini dong. Iya setelah Ekuador karena Ekuador duluan ya. pot satunya kan Ekuador. Berarti Ekuador Maroko yang lolos. Ya. Jangan lupa ya ada Panama juga terakhir Panama teman kita. Panama Iya bukan. Ya, yang meminjam standing mic. Ada Panama yang ada di grup A juga dan sama seperti Indonesia, Panama juga tim seniornya belum pernah bermain di Piala Dunia, tapi tim mudanya sudah berlaga dan ini adalah kali kedua mereka ya sepertinya ya di Panama pernah U17. main di Piala Dunia 2018 yang Harry Kane hat-trick ya.
Tapi kalau kita Kamu liputan ya? Oh iya, kebetulan di sana. Tapi pantes. saya nggak nonton pertandingan itu. Iya. Nah kalau tim mudanya gimana sih? Iya, kalau tim mudanya mereka sebenarnya Biasa aja. lolos biasa aja ya. Biasa Mereka aja. 7 kali tampil di Piala Dunia U17 dan mereka hanya memenangi 1 pertandingan, which is Iya. debutnya mereka Oke. di 14 turnamen ya? ini. Jadi setelah itu mereka kalah itu 2011 Oh 11 sorry ya. lawan Burkina Iya. Faso. Tapi setelah itu 6 pertandingan setelahnya mereka kalah terus. Drop. Jadi on paper mereka memang adalah tim terlemah. Yes. Tapi di level ini kita nggak bisa bilang siapa yang lemah, siapa yang Kuat. lebih kuat. Ya itu tadi dengan persiapan dan lain-lain. So much factor main. Ya. Untungnya kita dapat dukungan crowd itu tadi. Jadi siapa tahu kita bisa mendapatkan poin yang akan penting itu pada pertandingan kedua nanti. Oke, lagi-lagi mengingatkan untuk yang mau nonton dan pengen tahu cara beli tiketnya seperti apa, jangan lupa untuk mengakses langsung ke fifa.com/tickets atau www.tickets-u17worldcup.com. Pilih FIFA U17 World Cup Indonesia 2023, kemudian klik Buy Now. Di situ ada pilihan pertandingan, stage dan juga kota. Ada one day ticket pass untuk 2 pertandingan sekaligus, yaitu di pukul 16 dan 19 buat pengunjung reguler serta family package buat yang mau nonton bersama keluarga. Jangan lupa ya untuk membeli langsung. Untuk yang udah beli, kasih tahu teman-temannya, kasih tahu keluarga. Ada family Iya, package juga ya. family package Seru juga ya, dan juga semoga Melaga ini dan juga lokasi-lokasinya juga kondusif Ya. untuk bisa mengajak anak, keluarga dan sebagainya. That's a wrap for the Counter Press episode ke-20. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. I'll see you guys. Bye.